buat sel di robot. Oke, kita ya, jadi kalau sistem di robot itu kita kan pakai sistem koordinat juga ya, seperti ini ada X, Y, X, Z seperti ini. Kalau misalnya saya mau lihat dalam bentuk grids, misalnya ini kan gridnya ke kanan 0,5. Ya, saya mau misalnya gambarnya di sini. Jadi secara prinsip sih kita bisa pakai seperti ini ya, polyline, kontur, atau line. Jadi misalnya saya mau bikin polyline, tanah tingginya 1,5 seperti ini. Ini nanti bisa kita buat ini cek. Ini ada buat kita bisa extrude atau revolve seperti ini. Jadi kalau extrude nanti akan jadi surface-nya extrusion, kalau revolve ya revolusi seperti ini ya. Kita bisa seperti mirrornya seperti apa, terus nanti misalnya rotation angle-nya ke tanah saya ambil 180 derajat dulu, terus division-nya saya ambil 90 aja, klik apply. Ini kalau kita lihat, ini dia udah jadi surface seperti ini. Nah kalau misalnya di sini kan kita pakai ini ya, kita definisikan thickness-nya. Jadi kalau saya mau buat satu thickness, katakanlah ini thickness-nya itu dia tebalnya katakanlah 1 cm lah misalnya. Terus ini materialnya apa? Apakah kita pakai steel, apakah kita pakai aluminium misalnya di sini. Nah, ini material ini kan tergantung dari library-nya. Kita bisa input sendiri juga ya. Ntar coba saya tunjukkan di sini. Kita punya database material ya. Jadi misalnya ini data dari Eurocode. Untuk steel kita ada standar steel seperti ini. Kalau kita lihat steel ini ada propertinya, kita bisa buat sendiri juga. Aluminium juga sama, kita bisa definisikan sendiri. Kita bisa tentukan di sini apakah saya mau bikin ini materialnya 1 cm, materialnya saya pakai misalnya ya steel lah, misal seperti ini. Saya klik add. Oke, dia sudah masuk ke sini ya. Nanti saya bisa definisikan panel ini adalah sebentar. Yang ini dia, sorry. Yang ini itu adalah ini panel steel ini. Jadi kalau nanti saya apply dan saya pilih lagi objeknya ini, di sini nanti dia sudah masuk. Dia termasuk materialnya adalah steel, terus dia sudah pakai propertinya yang mana di sini. Jadi dia didefinisikannya dari ini ya, dari thickness ini. Ini. Seperti itu Pak. Jadi sebenarnya cukup simpel sih kalau kita buat sel seperti ini di robot struktural, nggak terlalu susah juga. Bisa dikombin dengan solid dan struktur juga? Oh bisa nanti dikombin dengan solid dan struktur. Saya kasih attachment gitu di dalam sel ini masih bisa? Bisa. Oh, karena ada extrude tadi ya, kita tinggal bikin model. Iya. Oke, terima kasih Pak. Kalau kita mau analisa untuk solid, kita juga ada extrude di sini. Ya, kita bisa extrude. Jadi kalau kita mau menganalisa, katakanlah plat lantai sebagai pondasi mesin gitu ya, itu kan kita nggak menganalisanya menggunakan floor atau slab, tapi kita pakai solid object ya, kita analisanya. Itu bisa juga. Nanti kita define berdasarkan mesh, berdasarkan apa lagi itu bisa kita analisis juga, sama sih sebenarnya. Oke Pak. Oke Pak.
Sama satu lagi Pak, mungkin Ya. ini kalau ngerubah ukurannya, kan ini udah jadi nih. Hmm. Kalau ngedit ukurannya gimana ya? Itu kalau di sini kita memang nggak ada ini ya Pak ya. Kita kan bukan parametrik ya. Kalau di sini nggak kayak di Inventor atau di Revit kita bisa langsung ubah. Kalau di sini kita ya harus di ini Pak, harus di Remodeling. remodeling. Ya. Jadi datanya harus valid di awal gitu ya Pak? Iya. Data ukurannya. Iya. Kecuali kalau struktural member ya, kalau kita pakai beam atau kolom itu memang lebih gampang kita ngeditnya. Misalnya kayak seperti ini. Kalau saya pakai beam seperti ini kan lebih simpel ya, saya bisa edit ini objeknya, dia propertinya apa, terus panjangnya berapa, itu kita bisa langsung edit. Tapi kalau bentuk seperti ini agak susah karena dia sudah jadi satu surface, di remodeling lebih gampang. Kalau ini kan kita bisa lihat dari ini ya, dari tabelnya. Setelah note member. Ini bisa kita edit koordinatnya kalau di sini. Notes-nya atau membernya. Tapi kalau yang survei seperti ini nggak ada. Jadi kita memang harus bikin ulang sih. Ini juga kalau kita mau nanti definisikan mesh-nya ya. Kalau kita pakai ada Loni misalnya ini 0,5. Ya seperti nanti bisa kita analisis juga menggunakan mesh jadinya. Iya Pak, oke. Ini tahunya kita ini udah apa tuh terlalu banyak bebannya atau elemennya dari mana ya Pak? Ada nggak? Biasanya kita dari deformasi kalau surface Pak. Bukan, maksud saya kalau kita mau memodelkan gitu ini. Iya. Optimalnya kita bikin berapa elemen atau berapa mesh? Ini ada ukurannya di mana ya Pak? Jumlahnya atau ini Ya. Pak? Jumlah elemennya ada di mana ya Pak? Kalau ini dari ini Pak. Misalnya ini kita mau pakai elemen size-nya berapa? Ini tingginya 0,5 meter ini tadi. Ya. Kalau misalnya saya buat dia jadi 0,2, terus saya remesh lagi, ini akan dibuatnya 0,2 di sini jaraknya. Ukuran mesh-nya Pak Erson yang berubah. Ya, sekarang ini kan udah jadi jaraknya 0,2 di sini. Antara poin-poin. Maksud saya kemampuan si robot ini bisa menganalisa sampai berapa elemen? Kalau jumlah limitasinya sih setahu saya sih itu tergantung dari ininya ya Pak, lama running simulasinya ya Pak. Cuma kalau batasannya setahu saya sih nggak ada sih Pak. Hardware ya, berarti tergantung hardware. Tergantung hardware-nya. Oke Pak. Iya Pak, kalau di Inventor dia ada di atas 8192 itu memori error gitu Pak. Itu ada, iya, kalau di robot nggak ada ya? Setahu saya sih nggak ada sih Pak. Saya selama ini nggak pernah tahu ada seperti itu. Tapi coba nanti saya cek ya Pak ya. Saya pastikan nanti ininya ada limitasinya nggak untuk robot struktural ini. Oke Pak. Dari saya cukup sih Pak. Ya, terima kasih Pak Edwin. Ya, sama-sama Pak.